Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun. Utawi iki iku ana fasal siji. Fi bayani ma ing dalem mertelake perkara. Yahrumu kang haram apa istimaluhu amrih gunakake ma. Nyatane minal awani saking pira-pira wadah. Wamalan perkara ya juzu kang menang apa ma. Fasal menjelaskan di dalam wadah-wadah yang haram untuk digunakan dan wadah-wadah yang diperbolehkan untuk digunakan. Wa bada'alan ngawiti sapa Kiai Musonef bil awali kelawan kang awal. Kiai Musonef mengawali dengan yang awal, yakni wadah-wadah yang haram untuk digunakan. Al-awani ini merupakan lafadz jamak, jamak dari sebuah jamak, atau bisa dikatakan siot muntahal jumu'. Al-awani ini jamak dari kata aniyatun. Aniyatun itu juga jamak, jadi dia jamaknya jamak namanya. Terus mufradnya aniyatun adalah ina. Berarti al-awani ini jamak dari aniyah. Aniyah ini jamak dari mufrad inaun. Ini mufradnya. Fa'awani jam'ul jam'i. Maka kata awani ini merupakan jamak dari sebuah jamak. Faqala nuli ngendika sapa Kiai Musonef. Walai juzulan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane tingkah darurat dirajulin keduwe wong lanang awi mraatin utawa wong wadon. Ora wenang apa istimalu sayin amrih gunakake suwiji-wiji min awani dahabi saking pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak. Kiai Musarab mengawali dengan yang pertama, yakni yang haram untuk digunakan, dengan ungkapan beliau tidak diperbolehkan di selain keadaan darurat bagi seorang lelaki ataupun wanita menggunakan sesuatu dari wadah-wadah emas dan perak. Tidak boleh ini artinya ya haram. Cuma ulama ada yang mengatakan bahwa haramnya ini termasuk dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Adapun yang mengatakan dosa besar seperti Imam Al-Bulkini Ad-Damiri ini menganggap bahwa menggunakan wadah emas dan perak ini termasuk dosa besar. Wa naqala al-Adra'i adil jumhur, Imam Adra'i menukil dari mayoritas ulama bahwa ini termasuk dosa kecil dan ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ada satu pendapat dari Imam Daud Ad-Dhahiri yang mengatakan bahwa menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak ini hukumnya hanya makruh saja. Makruh saja dengan makruh tanzih. Makruh ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu hanya makruh murni, artinya tidak ada keharaman di dalamnya. Kalau makruh tahrim benar makruh tapi haram. Dan ini merupakan pendapat Imam Daud Ad-Dhahiri yang mengatakan makruh ini merupakan pendapat kaul qadim bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu hanya menghukumi makruh. Adakil mengatakan al-hurmah muhtasatun bil akli wasurbi duna ghairihima. Adakil mengatakan keharaman menggunakan emas dan perak ini khusus untuk makan dan minum, bukan selainnya. Karena memandang dohir dari hadis Nabi la tasrobu fi aniyatida fal fidah, artinya hadis itu hanya tertuju pada masalah makan dan minum saja, tidak sampai merambah kepada yang lainnya. Dan ini ada pendapat yang cukup bisa dibuat pegangan, artinya bagi orang-orang yang memang sulit terlepas untuk menggunakan wadah
emas dan perak. Wa indal Hanafiyah qaulun bijawasi durufil qahwah. Ada satu pendapat dari madhab Imam Hanafiyah. Satu pendapat itu berarti tidak seluruh ulama Hanafiyah mengatakan seperti itu, hanya ada kaul, berarti muqabil mu'tamad lah kalau kita madhab Syafi'iyah. Ada pendapat dari madhab Hanafiyah yang mengatakan diperbolehkan untuk menggunakan wadah emas dan perak khususnya untuk masalah kopi. Itu umpama kalau sudah terbiasa Anda orang kaya kemudian ngopinya pakai gelas yang terbuat dari emas dan perak, maka silahkan memakai pendapat Imam Abu Hanifah. Walaupun pendapat yang muktamad di dalam madhab Hanafiyah ini juga hukumnya haram. Maka dikatakan dalam Syekh Bajurinya, fayam bagi limanib tuliya bisai'in min talika kama yaqa'u kasiron. Maka sebaiknya bagi orang yang sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu dari hal tersebut, seperti yang banyak terjadi, artinya dia biasa ngopi dengan emas, wadah emas dan perak, dan itu sulit untuk dihindarkan, untuk mengikuti taklidu mata kodama, artinya untuk mengikuti pendapat-pendapat yang telah disebutkan baik dari Imam Abu Hanifah, mengikuti Abu Hanifah, ataupun mengikuti pendapat atau kiri dan lain sebagainya. Liyatakhallaso minal harokah. Ini minal rumah apa harokah? Coba dicek di kitab Bajuri yang lainnya. Supaya dia terlepas dari keharaman, mestinya seperti itu. Tapi di sini teksnya al harokah. Kita lanjutkan. Saya ulangi bahwa tidak diperbolehkan di dalam selain keadaan darurat untuk menggunakan wadah emas dan perak. Darurat di sini artinya hajat begitu saja. Kalau darurat secara kaidah fikihnya kan mestinya kalau dia tidak menggunakan maka dia mati, kan seperti itu, rusak, maka itu dikatakan darurat. Dan ini tidak sampai seperti itu tarafnya. Maka di dalam Bajuri sendiri dikatakan walau abarobil hajat batalat darurat. Kalau seandainya musyarif mengungkapkan dengan kata hajat sebagai ganti dari kata darurat, maka ini akan lebih utama. Dalilnya apa? Bidalil misal matkur, dengan bukti contoh yang telah disebutkan. Contoh yang disebutkan ini di sini disebutkan seperti mirwat. Mirwat itu ya celak dari emas dan perak untuk menyembuhkan mungkin matanya yang sakit. Seperti ada dokter yang adil riwayat mengatakan bahwa matanya ini tidak bisa jelas untuk memandang kecuali dengan menggunakan mirwat dari dahab dan fiddah tadi, emas dan perak, maka boleh digunakan. Nah, ini kan tidak sampai halak ya, tidak sampai rusak atau sampai mati. Maka itu namanya hajat, ini sudah cukup sebenarnya, tidak perlu sampai pada taraf darurat seperti itu. La fi aklin, ora ing dalem mangan, wala fisur binan ora ing dalem ngombe, wala ghairihi lan ora sakliyane akal wasurub. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah dari emas perak baik lelaki ataupun wanita, tidak untuk makan, tidak untuk minum, dan tidak untuk keduanya. Mutlak tidak diperbolehkan. Beda kalau kasusnya perhiasan, ini masih boleh untuk wanita. Kalau ini kasusnya adalah wadah, termasuk menghiasi masjid, menghiasi Ka'bah dan lain sebagainya dengan emas dan perak, ini hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Maka dikatakan wa yahrumu tahliyatul Ka'bah wa sairul masajid bidahab wal fiddah. Haram untuk menghiasi Ka'bah dan masjid-masjid yang ada dengan menggunakan emas ataupun perak. Ada pendapat dari Imam Bulkini, wa naqala anil Bulkini jawazu dzalika lima fihi minat ta'timi li sya'airil Islam wa igha dotil kufari.
ada pendapat yang dinukil dari Imam Bulkini bahwa menghiasi masjid Ka'bah dengan emas dan perak ini hukumnya diperbolehkan, tujuannya untuk takdim, untuk mengagungkan tanda-tanda agama Islam. Wa kama yahrum lan kaya oleh haram apa istimalu ma amrih nggunakake perkara dukira kang wis den tutur apa ma yahrumu haram apa ittikhatuhu ngalap ma dukira minhur istimalin sanging tampa nggunakake fil asohi ing dalem miturut kalau asoh. Dan seperti halnya diharamkan menggunakan seperti yang telah dijelaskan, haram pula untuk menyimpannya tanpa menggunakan menurut pendapat yang asoh. Jadi menurut pendapat yang asoh, ini keharaman dari emas, wadah dari emas perak tidak hanya digunakan, tapi disimpan pun ini hukumnya adalah haram. Karena apa? Kaedahnya menyimpan ini akan menarik untuk digunakan. Li anak ittikhadahu yajuru ila istimalihi. Karena dengan menyimpan ini suatu saat akan menarik untuk digunakan, maka hukumnya juga haram. Menurut tadi sudah saya katakan, jadi menyimpan itu adalah menurut pendapat yang asoh. Berarti muqabilnya, asoh itu berarti al-mutamad. Muqabilnya ini adalah pendapat yang mengatakan diperbolehkan untuk menyimpan emas dan perak. Karena larangan yang ada ini hanya terjadi dari menggunakan, tidak menyimpan. Dan ini juga merupakan, artinya diperbolehkan untuk menyimpan, ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Kita lanjutkan. Wa yahrumu lan haram aiton halimali opal ina wad al madriu kang den sepuh bidaben kelawan emas au fiddatin utawa perak. Begitu pula diharamkan menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak, yang dilapisi dengan emas atau perak. Lah wadah yang disepuh tersebut hukumnya haram, syaratnya in hasola lamun hasil minatila sangking nyepuh apa seun suwiji-wiji bi artihi kelawan den pen kelawan mentokake syek mau ala nari ing ngatasi geni. Syarat wadah yang dilapisi emas atau perak ini haram digunakan apabila ketika wadah tersebut ini dibakar maka akan meneteskan sesuatu dari emas atau perak tersebut. Artinya begini, ketika wadah itu dilapisi emas atau perak atau disepuh, maka ada kalanya lapisannya ini tebal dan ada kalanya tipis. Dan tatkala tebal, otomatis ketika dibakar dengan api dengan suhu tertentu, maka lapisan itu akan meleleh. Nah, inilah yang hukumnya haram. Artinya wadah yang dilapisi emas perak tersebut hukumnya menjadi haram. Tapi umpama saking tipisnya lapisannya kemudian dibakar dengan api, maka tidak akan menghasilkan apapun. Tidak akan meneteskan apapun karena saking tipisnya, dan ini tidak masalah. Waya juzu lan menang apa istimalu inain amrih gunakake wadah. Waya juzu lan menang apa istimalu inai gori gima amrih gunakake wadah sakliyane tahap alfito. Ai gori tahap tegese sakliyane emas wal fidati lan perak minal awani saking pira-pira wadah anafisati kang edi. Diperbolehkan menggunakan wadah selain emas dan perak dari wadah-wadah yang indah. Contohnya kainai yakutin, kaya wadah yakut, terbuat dari wadah yang terbuat dari yakut. Diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang indah selain emas dan perak seperti wadah yakut dan lain sebagainya ya. Lain sebagainya ini diperbolehkan. Kenapa dibedakan? Karena kalau wadah yang terbuat dari bahan-bahan yang indah seperti halnya yakut,
dan lain sebagainya, intan, berlian, ini diperbolehkan hukumnya karena mayoritas orang itu tidak mengetahui bahwa itu barang mahal sebenarnya. Tapi kalau emas dan perak ini sudah sangat mencolok, sehingga alasan di dalam keharaman menggunakan emas dan perak ini alasannya murokab. Alasannya murokab itu artinya apa? Murokab itu artinya keharamannya tersusun dari berbagai alasan. Sehingga ketika satu alasan hilang, ini masih tetap hukumnya haram karena alasannya murokab. Beda kalau alasannya hanya satu, maka ketika alasannya hilang, maka hukum haramnya juga hilang. Contoh seperti masalah Homer. Homer itu hukumnya haram karena alasannya sifat memabukkan. Kalau sifatnya hilang, maka hukum Homernya ini juga akan hilang. Hukum haramnya juga akan hilang. Ketika menjadi cokak, berarti sifat memabukkannya sudah hilang, sehingga menggunakannya pun hukumnya dihalalkan. Nah, kalau untuk kasus penggunaan wadah ini alasannya murokab. Ada alasan pertama karena memang ada hadisnya, berarti ta'abudi dari hadisnya sudah ada. Kemudian ada alasan namanya kasrotu kulubil fukoro, menyakiti hati-hati orang miskin. Orang miskin itu akan terasa tersakiti ketika ada orang memakai piringnya dari emas, makan dari piring yang terbuat dari emas. Ini orang miskin hatinya akan tersakiti dengan melihat hal tersebut karena dia makan saja sulit. Kenapa dia malah orang kaya makan dengan piring yang terbuat dari emas? Alasannya murokab. Alasannya murokab. Sehingga kalau wadah-wadah yang terbuat dari sesuatu yang indah, bebatuan yang indah seperti halnya yakut, intan, berlian, ini tidak masalah karena umumnya rata-rata mereka tidak mengetahui hal tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Wa yarumulan haram apa alina wadah al mudobabu kang den tembel bidobati fidotin kelawan tembelan perak kabirotan kang gede urfan ing dalam umume lizinatin krana pepaes. Haram hukumnya menggunakan wadah yang ditempel dengan tembelan perak dengan tembelan ukuran besar secara umumnya dan tujuannya hanya untuk perhiasan, hanya untuk menghiasi. Ada wajan umpama bolong besar sengaja kemudian ditempel dengan perak, tujuannya hanya untuk menghiasi biar terlihat lebih wah, maka hukumnya haram. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian.
Saya simpulkan dahulu sebelum saya akhiri bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak ini hukumnya diharamkan baik bagi lelaki ataupun wanita. Adapun untuk pendapat-pendapat yang selain haram, silakan dicek kembali seperti yang telah saya ungkapkan tadi. Kemudian ada namanya wadah-wadah yang indah selain dari emas dan perak, ini diperbolehkan menggunakannya seperti wadah yang terbuat dari yakut, zabarjud, intan, berlian, dan sejenisnya. Ini hukumnya tidak masalah. Wadah-wadah yang dilapisi dengan emas dan perak, ini hukumnya juga haram digunakan ketika lapisannya ini tebal, sekira ketika dibakar dengan api akan meleleh. Kemudian ada lagi wadah emas merah yang ditempel dengan emas, maka hukumnya haram secara mutlak menurut Imam Nawawi, karena unsur kesombongan ini akan lebih terlihat pada tempelan yang terbuat dari emas. Kemudian untuk tempelan dari perak ini hukumnya diperinci, kalau besar secara umumnya dan untuk menghiasi maka haram, besar untuk hajat maka boleh, kecil untuk menghiasi maka makruh, kecil untuk hajat maka boleh tanpa hukum makruh. Saya akhiri, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.